Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu kayak pengawasan mutu dan menjaga arah buat ilmu pendidikan. Dia nggak ngajarin cara mengajar langsung, tapi ngurusin pertanyaannya, apakah ini benar-benar ilmu? Caranya valid nggak? Nilai apa yang akan dibaliknya? Begini cara kerjanya. Mengawasi keilmian ilmu pendidikan, filsafat ilmu pakai 3 pisau analisis buat ngecek apakah klaim di ilmu pendidikan itu layak disebut ilmiah. Epistemologi, bagaimana kita tahu itu benar? Ilmu pendidikan sering klaim metode A, bikin siswa lebih paham. Filsafat ilmu nanya, buktinya dari mana? Cuma perasaan guru atau data? Metode penelitiannya valid nggak? Sampelnya cukup atau bias nggak gitu. Yang kedua itu ada logika, apakah argumennya nyambung? Banyak teori pendidikannya punya rantai sebab akibat. Filsafat ilmu ngecek kalau pakai diskusi kelompok hasil belajar naik, ini korelasi atau memang sebab akibat. Ada lompatan logika nggak? Misal siswa di Finlandia hebat, mereka nggak PR, jadi harus PR di Indonesia. Yang terakhir itu ada metodologi. Caranya ukur udah dapat belum? Ilmu pendidikan ukur hal yang abstrak, motivasi, kreativitas, karakter. Pendidikan yang bermakna dan bernilai itu kayak pupuk pusat buat filsafat ilmu. Filsafat ilmu lahir dari kebingungan dan pertanyaan mendalam. Dan cuma pendidikan yang benar yang bisa nanam kebingungan itu. Ini ada 4 cara pendidikan yang bermakna, memperkuat perkembangan filsafat ilmu, membuka ruang untuk bertanya, bukan cuma menjawab. Pendidikan yang segera transfer, informasi bikin orang berhenti berpikir. Pendidikan yang bermakna justru mengajari siswa untuk curiga pada jawaban gampang. Contoh, pendidikan biasa. Metode ilmiah itu 5 langkah. Observasi, hipotesis, eksperimen. Pendidikan bermakna, kenapa kita yakin 5 langkah ini cukup? Apa yang terjadi kalau data nggak cocok sama hipotesis? Siapa yang nentuin bukti itu valid? Pertanyaannya kayak gini, lahir dari kelas yang nggak takut debat. Pertanyaan ini persis yang dibahas di buku Filsafat Ilmu. Melatih kejujuran intelektual dan kerendahan hati. Pendidikan bernilai menandakan bahwa salah satu itu bagian dari proses belajar, bukan aib. Otoritas guru atau buku teks bukan alasan terakhir. Kejujuran data lebih penting dari gengsi mempertahankan teori. Orang yang dididik kayak gini bakal jadi ilmuwan, guru, peneliti yang enggak alergi kritik. Dan komunitas ilmiah yang kayak gini dan yang bikin filsafat ilmu itu hidup. Selanjutnya itu ada 3 contoh konkret gimana pisau ontologi, epistemologi, eksimologi dari filsafat ilmu dipakai buat ngebongkar dan memperbaiki praktik pendidikan. Penerapan di kebijakan evaluasi kebijakan full day school. Masalah pemerintah mau terapkan full day school buat menguatkan karakter siswa. Pakai pisau filsafat ilmu. Ontologi, hakikat anak usia SD itu apa? Mau yang butuh 8 jam belajar, terstruktur atau butuh waktu bermain, keluarga dan beristirahat? Filsafat ilmu maksa pembuat kebijakan nanya ulang asumsi dasar tentang anak. Kalau ontologinya salah, kebijakannya juga meleset. Terus ada epistemologi. Epistemologi itu bukti ilmiah apa kalau full day school efektif buat karakter? Penelitiannya mana? Konsepnya sama nggak sama Indonesia? Ini ngecek apakah kebiasaan berdasarkan data kuat atau cuma niru Finlandia tanpa paham konteks. Aksiologi itu nilai apa yang dikorbankan? Waktu keluarga, waktu ibadah, kelelahan guru, apakah tujuan karakter sebanding dengan pengorbanan itu? Hasilnya, kebijakan ini akhirnya ditinjau ulang karena bentrok dengan nilai sosial dan budaya. Ontologi, hakikat pengetahuan itu apa? Kumpulannya fakta yang harus dihafal atau struktur berpikir yang bisa dibangun siswa sendiri. Ini jadi alasan kenapa kurikulum Merdeka geser ke project based learning dan student concerns. Epistemologi, bagaimana siswa paling baik membangun pengetahuan.
lewat ceramah 45 menit atau lewat eksplorasi dan ekspresi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.